Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di episode kali ini kita akan bahas mengenai Sri Asih kembali sebagai film kedua dari jagat sinema Bumi Langit, Pak ya. Nah, di konten ini kita akan berisi spoiler ya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, ya udah tutup aja videonya dan tonton dulu filmnya di bioskop. Tapi kalau buat kalian yang gak masalah dengan spoiler dan yang udah nonton filmnya, oke, sikat cuy. Kita akan bahas mengenai apa yang udah dibicarakan oleh Eyang Mariani, yaitu salah satu anggota jaga bumi yang sudah menceritakan mengenai 5 panglima Dewi Api yang udah ditis untuk menjadi beberapa villain yang akan dihadapi oleh para jagoan Patriot ini. Dan gue udah mengumpulkan berbagai macam teori dan juga kesamaan serta penjelasan lengkap berbagai macam 5 panglima ini. So, tonton video ini sampai habis ya, oke? Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian, oke? Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai asal-usul 5 panglima Dewi Api. Sekilas aja Pak ya untuk throwback di film Sri Asih. Jadi ketika Alna sudah diselamatkan oleh Kala yang dari tadi menjadi karakter yang sangat penguntit, dan ternyata dia diutus oleh Eyang Mariani yang menjadi bagian dari anggota jaga bumi, yaitu sebuah kelompok rahasia yang akan menuntut Patriot masa kini untuk menyelamatkan dunia dari ancaman kehancuran. Nah, sejauh ini kita masih belum tahu nih apakah jaga bumi di sini sama seperti yang ada pada komik aslinya. Tapi sepertinya di versi Bumi Langit Cinematic Universe ini nanti kita akan lihat aja perkembangan jaga bumi di versi sinema ini seperti apa ke depannya. Tapi yang jelas kayaknya berbeda Pak ya, karena lagi-lagi Joko Anwar sudah menjelaskan bahwa jagat sinema sama jagat komik Bumi Langit ini benar-benar berbeda. Berikut ini ada daftar 5 panglima Dewi Api yang akan menjadi villain utama dari berbagai macam jagoan di jagat sinema Bumi Langit. Tapi disclaimer dulu Pak ya, ada beberapa karakter panglima ini yang kurang jelas kan di filmnya sendiri. Ini belum ada identifikasi sama sekali, bahkan kita masih rancu nih, ada beberapa karakter yang masih bisa dibilang ya kita masih tebak-tebakan Pak ya, seperti itu. Jadi berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama adalah Kiwi Lawuk. Nah, Kiwi Lawuk ini adalah salah satu karakter penjahat yang diciptakan oleh almarhum Harya Suramita alias Hasmi, kreator dari karakter Gundala, dan dia merupakan salah satu musuh yang paling terkuat dan berbahaya yang pernah dihadapi oleh Gundala. Dia pertama kali muncul dalam komik Gundala Turun Caka dan Kiwi Lawuk karya Hasmi yang dirilis pada tahun 1970. Dalam komiknya sendiri diceritakan bahwa Kiwi Lawuk merupakan sosok penjahat dari masa lampau, tepatnya dari masa kerajaan Mataram pada masa Panembahan Senopati. Sosok Kiwi Lawuk ini berhasil dikalahkan oleh Tumenggung Wiralaga dengan sebuah senjata khusus. Dengan begitu, kekuatan dari Kiwi Lawuk tak dapat ia gunakan. Nah, untuk mencegah Kiwi Lawuk kembali bangkit, akhirnya kepala dan tubuhnya ditempatkan di tempat yang berbeda. Namun ternyata Kiwi Lawuk dapat bangkit dari kematian dengan meminum darah manusia. Sejak itulah Kiwi Lawuk bersumpah untuk membalaskan dendamnya kepada Tumenggung Wiralaga dan semua keturunannya. Nah, sosok Kiwi Lawuk ini memiliki kekuatan ilmu hitam yang sangat dahsyat, yaitu ajian Pancasona. Ajian atau jurus ini memberikan Kiwi Lawuk kemampuan untuk bisa kebal atau tahan terhadap serangan apapun. Bahkan ajian ini memberikan sebuah kekuatan untuk bisa kebal abadi alias tidak bisa mati. Nah, ketika tubuhnya terpisah atau terpotong, dia bisa kembali menyatukan badannya sendiri, mirip seperti ajian Rawa Rontek di Jawa. Sedangkan dalam versi film Gundala sebagai film pertama Bumi Langit, Gasul harus menemukan terlebih dahulu potongan kepala Kiwi Lawuk dan kemudian menemukan badannya yang tersimpan di dalam sebuah museum. Nah, setelah menemukan badannya, Gasul kemudian mencampurkan darah pahlawan yaitu Gundala dan menempelkannya ke badan Kiwi Lawuk. Dengan otomatis kepala dan tubuhnya akan kembali menyatu dan dia kembali hidup. Rupanya Gasul meyakini bahwa Gundala akan muncul dan ia membangkitkan Kiwi Lawuk untuk mengalahkannya dan berencana untuk memulai perang besar kepada bangsa manusia di era modern sebagai Panglima Dewi Api. Yang kedua adalah Kelelawar Hitam. Dia sebenarnya adalah villain dari Gundala yang memiliki nama asli Cedaka. Dia dibesarkan oleh keluarga yang sangat broken home, dan saat masa mudanya Cedaka ini gak sengaja wajahnya tersiram cairan kimia oleh bapaknya sendiri. Akhirnya karena Cedaka ini depresi, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumahnya dengan wajah yang rusak dan menjadi pengemis untuk menjalani kehidupannya.
Tapi tak lama setelah itu, Cetaka menemukan seorang pendekar yang akan menolongnya. Dan sebagai gantinya, dia akan dilatih oleh pendekar tersebut dengan ilmu bela diri dan juga ilmu sihir yang sangat mengerikan. Dan memiliki nama alias barunya sebagai kelelawar hitam. Nah, kelelawar hitam ini dapat mengubah penampilannya dan dapat menyamar menjadi seorang untuk menyesatkan umat manusia. Karena kemampuannya inilah, akhirnya dia memiliki julukan sebagai kelelawar hitam sang manusia 1000 wajah. Nah, terlihat dari gambar yang ditunjukkan oleh Eyang Mariani bahwa kelelawar hitam ini memiliki corak berjubah, rambut panjang, serta banyak sekali kelelawar yang mengitari di sekeliling lokasinya. Sama seperti yang ada di versi komik Bumi Langit, di mana si kelelawar hitam ini memiliki jubah seperti Dracula, rambut panjang, muka yang sangat tua, dan juga di belakangnya dikelilingi oleh banyak sekali kelelawar. Ini menandakan bahwa kelelawar hitam kemungkinan akan dibangkitkan oleh Ghazul di film Gundala 2 Putra Petir yang informasinya masih minim sekali Pak ya. Jadi kita tunggu aja mengenai informasi dari Gundala kedua Putra Petir. Yang ketiga adalah Dewi Laut Selatan. Nah, villain ini yang gue tunggu-tunggu Pak, karena sepanjang gue nonton film Sri Asih di bioskop, villain yang satu ini membuat gue cukup penasaran dengan dia. Nah, setelah gue ngobrol dengan Bang Onta Jagoan Kancil ketika di sesi podcast kemarin, bahwa Dewi Laut Selatan ini bukan Nyi Roro Kidul, melainkan ini adalah Nyi Blorong dalam versi legenda Indonesia. Cuman kayaknya Bumi Langit ini hanya terinspirasi saja dari Nyi Blorong dan menciptakan karakter mereka sendiri, yaitu dengan nama Siluman Penguasa Samudra. Nah, sebenarnya Dewi Laut Selatan ini pertama kali muncul dalam komik Her Bintang Cerita Sang Hantu yang dirilis pada tahun 1973, yang menceritakan bahwa Dewi Laut Selatan ini adalah film bebuyutan dari Her Bintang. Nah, buat yang belum tahu, Her Bintang adalah jagoan lokal yang diciptakan oleh Banu yang memiliki alter ego yang bernama Marno, yaitu seorang wartawan freelance yang selalu memberitakan tentang kriminalitas, hampir seperti Tangguh yang udah kita lihat di film Sri Asih kemarin. Si Marno ini bertemu dengan tokoh sakti yang memberinya penerangan spiritual, sehingga akhirnya Marno diberikan sebuah ikat pinggang sakti yang dipakai menjadi alat untuk menumpas kejahatan dan menjadi jagoan yang bernama Her Bintang. Nah, untuk Dewi Laut Selatan ini memang mirip konsepnya seperti Nyi Blorong, karena memang Nyi Blorong pada versi legenda di negara kita ini dia berbentuk ular. Sedangkan di gambar yang ditunjukkan oleh Eyang Mariani ini, Dewi Laut Selatan ini memiliki badan yang sama seperti ular naga. Jadi kita masih belum bisa memberikan konfirmasi namanya siapa, karena namanya masih Dewi Laut Selatan. Kan keren kalau namanya pakai Nyi siapa gitu, Nyi Blorong atau Nyi siapa gitu, kan lebih jelas dan juga lebih keren Pak ya, seperti itu. Jadi kita masih belum tahu nih. Oh ya, Dewi Laut Selatan ini juga pernah di-mention di komik Sri Asih versi Alana di webtoon. Tapi wajahnya masih belum bisa di-reveal, hanya bentuknya saja. Tapi intinya bentuknya sama seperti yang digambarkan oleh Eyang Mariani di sini Pak. Dan kemungkinan kemunculan Dewi Laut Selatan ini akan muncul di sequel Sri Asih, atau bisa jadi di film Aquanus yang memang menjadi tema sama-sama laut. So kita tunggu aja Pak ya. Oke, yang keempat adalah Bocah Atlantis. Nah, Bocah Atlantis ini adalah salah satu villain yang cerdas banget, dan dia pertama kali muncul di komik Gotham Bocah Atlantis pada tahun 1975. Dan dia juga pernah muncul di komik Patriot, yang dimana dia menjadi lawan utama di situ dan berhadapan dengan Gundala, Sri Asih, Gotham, dan yang lainnya. Tolong jangan remehkan villain yang satu ini, karena dia merupakan villain yang sangat cerdas dalam hal taktik penyerangan dan juga manipulasi. Nah, Bocah Atlantis ini memiliki nama asli yang bernama Sutlos, yang merupakan pewaris tata kerajaan Wiba. Nah, meski perawakannya sangat kecil, tapi dia adalah otak di balik perkembangan pesat teknologi kerajaan Wiba. Nah, suatu hari dikisahkan Sutlos ini berhasil membuka potensi kristal Amaratia yang tidak pernah diketahui oleh orang lain dan memicu mara bahaya besar. Dan bahkan sampai para media ketika menyorot tragedi tersebut, media menyebutnya sebagai Bocah Atlantis. Nah, buat yang belum tahu, kerajaan Wiba adalah sebuah kerajaan yang ada di Sundalandia yang paling canggih di antara kerajaan manapun pada zamannya. Nah, ketika terjadi peperangan antara kerajaan Wiba dan juga kerajaan Gotham yang berselisih karena kristal Amaratia, Sutlos alias Bocah Atlantis ini memberikan sabuk berteknologi tinggi kepada adiknya, yaitu Zitu, yang dimana sabuk itu akan menjadi senjata superhero Aquanus di masa depan. Nah, begitu perang usai, singkat cerita, akhirnya Sundalandia tenggelam karena gunung es pencair, dan Sutlos sengaja mengubur dirinya dengan cara tidur di dalam tabung cryogenik buatannya sendiri. Nah, ketika dia terbangun dari tidur panjangnya, dia sangat heran karena melihat keadaan zaman di hadapannya sudah nggak seperti dulu lagi, dan tujuannya adalah ingin mengembalikan dunia seperti zaman kerajaan Wibanya dulu. Nah, kemungkinan kisah Bocah Atlantis ini karena itu ada hubungan dengan Gotham, maka dia akan muncul di film Gotham and Tira dan akan terhubung menjadi film keempat Bumi Langit ini. Sudah dikonfirm oleh Joko Anwar di pengumuman Tira di Jakarta Comic Con 2022 kemarin. Wow, oke, kita tunggu aja Pak ya.
Nah, yang kelima adalah roh setan yang sudah bangkit di film Sri Asih ini. Sebenarnya dalam komik kisahnya dirubah, yang dimana aslinya adalah Dokter Setan yang pertama kali muncul dalam komik Godam Memburu Dokter Setan yang dirilis pada tahun 1969. Dan di Bumi Langit sendiri, dia pertama kali dikisahkan di Godam Hitam Putih. Sebenarnya nama asli Dokter Setan ini adalah Chulwika yang merupakan putra dari Chandalani dan Pales, penguasa planet Godam yang jahat. Dikisahkan Chulwika menemukan artefak setan untuk menyatukan jiwanya kepada iblis dalam modal liontin batu setan. Dan Chulwika menantang Godam untuk berduel, tetapi Godam menolak tantangan darinya. Sehingga inilah yang menyebabkan Chulwika sangat tersinggung dengan hal itu, dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Setelah dia terbunuh, roh Chulwika akhirnya meminta bantuan kepada roh setan untuk membalaskan dendam dan masuk dalam sebuah kalung berliontin batu setan. Nah, dari masa ke masa, akhirnya kalung tersebut merasuki tubuh para penggunanya yang jauh lebih pendendam, namun jauh lebih kuat untuk membunuh Godam dan menjuluki dirinya sebagai Dokter Setan. Nah, kalau di versi sinema Bumi Langit, penyebutannya adalah roh setan, dan kemungkinan ketika Jatmiko ini sudah depresi karena merasa direndahkan oleh atasannya dan para rakyat yang menuntut polisi untuk bergerak, akhirnya Gazul memanfaatkan hal tersebut untuk memberikan kalung itu kepada Jatmiko secara anonimus. Dan secara nggak sengaja, kalung itu langsung mengambil alih tubuh Jatmiko dan dikendalikan oleh arwah Chulwika yang sudah bersemayam. Apakah jangan-jangan seperti itu? Wow, nanti kita akan bahas lebih detail ya soal Jatmiko ini, karena ada banyak banget konten Sri Asih yang akan gue buat berdasarkan teori liar gue nih. Tapi intinya, semua panglima Dewi Api ini kemungkinan di versi jagat sinema Bumi Langit ini di masa lalu mereka mengabdi kepada Dewi Api, karena udah dikisahkan bahwa di masa lalu Dewi Api dikurung di Gunung Merapi oleh Dewi Asih ketika perang besar di era Jawara. Dan semua panglima ini sudah ada sejak Dewi Api berkuasa. Maka itulah yang bisa menjadi alasan kenapa kelima panglima ini dibutuhkan dan pernah ada koneksi dengan Dewi Api sebagai entitas terkuat. Nah, kalau menurut pendapat gua, dari semua panglima Dewi Api ini, yang gua tunggu-tunggu itu adalah Bocah Atlantis dan juga Dewi Laut Selatan, karena dua villain ini yang paling gue tunggu-tunggu, karena memang gue udah baca komiknya, ternyata mereka ini benar-benar se-OP ini, kecuali untuk Dewi Laut Selatan, karena memang di negara Indonesia kita ini kan untuk pose seperti Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong itu kan udah benar-benar ikonik Indonesia banget tuh. Jadi gue pengen tahu adaptasi apa yang akan ditunjukkan di jagat sinema Bumi Langit ini. Kalau Bocah Atlantis kan kita udah tahu bahwa dia tuh ada kaitannya dengan Godam, karena lagi-lagi nih ini adalah film yang paling unik, apalagi perawakannya adalah anak kecil. Nah, gue pengen tahu nih di jagat sinema Bumi Langit ini perawakannya seperti apa. Gue pengen tahu nih. Ini yang gue tunggu-tunggu seperti itu Pak ya. Nah, sekarang giliran kalian. Siapa di antara kelima panglima Dewi Api ini yang kalian tunggu-tunggu selain roh setan dan juga Kiwi Lawuk yang sudah diberikan di kedua jagat sinema Bumi Langit ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini, mengenai penjelasan 5 panglima Dewi Api yang udah ditunjukkan di film Sri Asih. Kalau kalian punya pendapat lain atau detail yang gak gue sebutkan di sini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @mariojelos. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita, namanya Mario Puzzle Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mariojelos, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woo!